Ya, inilah 3 tanda oleh Romeni segera perkuat timnas Indonesia. Terbongkar di unggahan terbaru sang penyerang. Nah, tanpa Ivar Jenner, Tom Hayes siap menjadi tumpuan timnas Indonesia di lini tengah. Dan yang terakhir, media Vietnam hina Philippe Troussier usai berkali-kali hentikan latihan. Orang ini stres. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda bersama saya. Kabar yang kurang begitu baik datang dari persiapan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2 kontra Vietnam. Belasih dari akun TikTok @mangkulangit, gelandang andalan skuad Garuda yakni Ivar Jenner dipastikan tidak dapat tampil dalam laga yang digelar pada Selasa 26 Maret 2024 nanti karena masih terkena demam. Kabar tersebut dikonfirmasi lewat akun Instagram pribadinya sendiri. Ya, absennya pemain muda klub FC Ultra ini menambah daftar panjang pemain timnas Indonesia yang harus absen karena beberapa penyebab. Sebelumnya timnas Indonesia sudah kehilangan McLeod, Nadio Argawinata karena cedera dan harus absen di laga nanti. Lalu bek kanan andalan timnas Indonesia Sandy Wallace juga harus absen dalam laga kedua di Hanoi, Vietnam nanti karena akumulasi kartu kuning. Praktis saja dengan absennya Ivar Jenner dalam laga besok karena sakit demam. Timnas Indonesia punya beberapa celah di beberapa lini, khususnya di sektor gelandang dan bek yang tentu akan mengganggu persiapan timnas Indonesia untuk menatap laga besok. Tapi Tom Hayes kemungkinan besar akan menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia. Kendati harus kehilangan Ivar Jenner dan juga McLeod di sektor gelandang, Sinteyong kemungkinan besar masih sedikit bernafas lega karena sudah memiliki seorang Tom Hayes yang bisa mengisi kekosongan di posisi yang ditinggalkan oleh Ivar Jenner dan juga McLeod. Menyadu dari laman transfermarket.co.id, pemain asal klub Belanda SC Heerenveen tersebut dapat mengisi pos gelandang bertahan ataupun gelandang tengah yang biasanya ditempati oleh Ivar Jenner dan juga McLeod. Pemain berusia 29 tahun ini memang baru saja merampungkan proses naturalisasinya dan dipastikan dapat memperkuat timnas Indonesia pada Selasa besok, sekaligus menjadi laga debutnya bagi skuad Garuda. Selain Tom Hayes, Sinteyong juga memanggil Rahmat Irianto yang bisa menjadi tandem bagi pemain keturunan Belanda tersebut. Rahmat Irianto tentunya bukanlah nama yang baru di sektor gelandang timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini memang seringkali menjadi andalan Sinteyong di sektor gelandang bertahan selain McLeod dan juga Ivar Jenner. Nah, di sisi lain Philippe Troussier kena hujat usai terlihat kebingungan saat memimpin sesi latihan timnas Vietnam menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen menarik terlihat dalam latihan yang digelar Vietnam pada Senin sore tadi waktu setempat yang dipimpin langsung oleh Philippe Troussier. Saking menariknya, aksi Philippe Troussier dalam laga latihan squad The Golden Star ini mendapatkan sorotan tajam dari media lokal setempat. Akan tetapi bukan respon positif yang diberikan media lokal Vietnam terhadap Philippe, melainkan hujatan terhadap sikap pelatih asal Prancis itu. Padahal saat ini Troussier sedang dalam tekanan besar untuk mempersiapkan skuad Vietnam menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia besok. Ya, usai menelan kekalahan di GBK pada pertemuan pertama, Vietnam berharap kemenangannya di laga kedua yang digelar di Stadion Midin pada Selasa 26 Maret 2024. Akan tetapi, aksi sang pelatih justru membuatnya jadi sorotan tajam. Laporan Deltri.com.vn menyebutkan jika beberapa kali Troussier menghentikan sesi latihan. Berulang kali Troussier mengoreksi kesalahan yang dibuat pemainnya saat latihan hingga membuat raut wajahnya tampak kesal dan tidak puas. Beban besar yang berada di pundak Troussier seolah membuatnya stres hingga terlihat kebingungan saat memimpin latihan. Ya, suasana latihan yang mencekam karena Troussier tidak henti-hentinya memberikan instruksi secara keras kepada anak asuhnya. Begitulah ejekan yang dilontarkan oleh Deltri.com.vn terhadap pelatih timnas Vietnam saat ini. Harga diri Troussier seolah sudah tak ada lagi di mata publik Vietnam. Pelatih Troussier yang sedang stres terus-menerus menghentikan sesi latihan timnas Vietnam. Fokus latihan hari ini masih tertuju pada sosok Troussier dengan prestasi buruknya memimpin timnas Vietnam. Suasana sesi latihan cukup mencekam karena pelatih asal Prancis ini tidak henti-hentinya memberikan instruksi keras untuk mengingatkan para pemain tentang masalah yang harus ditangani di lapangan. Troussier sampai beberapa kali menghentikan sesi latihan.
Ya, wajah pelatih timnas Vietnam ini terlihat tidak puas dengan situasi latihan, kata media tersebut. Ya, tekanan besar memang ada pada Trosier pasca kekalahan di laga pertama melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Kekalahan itu tidak hanya membuat Vietnam tergeser dari posisi kedua klasemen sementara grup F babak kualifikasi, akan tetapi juga kehilangan banyak poin yang berdampak pada posisi mereka di tabel peringkat FIFA dunia. Bahkan bukan tidak mungkin Vietnam akan kembali menuai hasil yang buruk ketika melawan timnas Indonesia jika masalah internal tidak segera diatasi. Ya, sebanyak 3 tanda oleh Romeni segera memperkuat timnas Indonesia terbongkar di unggahan terbaru penyerang 23 tahun tersebut. Apakah benar begitu? Ya, banyak pecinta sepak bola tanah air berharap PSSI mendekati penyerang yang mana sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara ini. Nah, tidak heran fans sepak bola Indonesia mendorong PSSI agar membujuk Ole bersedia untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Penyerang FC Utrecht ini masuk kategori jempolan. Ya, memang benar Ole Romeni baru mengemas 1 gol saja di Liga Belanda 1. Namun ketika mendapatkan menit tampil yang banyak bersama FC Emmen kemarin, Ole Romeni sanggup mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Banyak yang berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dapat bersalaman dengan Ole Romeni pada FIFA Matchday Maret 2024. Namun hingga FIFA Matchday Maret 2024 segera berakhir, belum ada tanda-tanda kejadian di atas untuk terrealisasi. Tapi meski begitu, Ole baru saja mengunggah foto di story Instagramnya yang bernama @OleRomeni. Unggahan foto ini menarik perhatian banyak netizen tanah air. Salah satunya dari akun @ufunhouse. Akun ini mengatakan ada 2 tanda Ole segera memperkuat timnas Indonesia berdasarkan foto yang diunggah. Slide pertama ada foto blower SCLG, LG dari Korsel dan pelatih timnas dari Korsel. Kemudian slide 9 ada hiasan burung besar di tembok lambang Indonesia burung Garuda. Fix kode yang sangat kuat, tulis akun tersebut. Nah, sementara itu mantan rekan Ole di NEC Nijmegen Ayman Selov mengunggah emoji burung elang atau Garuda. Hal ini pun seakan menunjukkan jika Ole sudah curhat kepada sang sahabat bahwa dia siap beralih kewarganegaraan menjadi Indonesia. Memang menarik menanti kelanjutan kabar tadi. Tenaga Ole memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi 2 lawan kuat yaitu Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024. Dan Egy Maulana Fikri ancam Vietnam bakal dibikin gak tenang main di kandang. Ya, hasrat Egy Maulana Fikri mengalahkan Vietnam masih menggebu. Ancaman pun dilontarkan untuk skuad asuhan Philippe Trosier meski bermain di kandang sendiri. Vietnam seperti diketahui akan menjamu timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada Selasa besok di Stadion Midin Hanoi. Kemenangan memang menjadi harga mati skuad The Golden Star di laga ini, usai menelan kekalahan memalukan ketika bertamu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Statistik yang selalu bisa berubah, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pra pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam. Kami yakin kali ini kami bisa memecahkan rekor-rekor lama untuk menciptakan tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, kata Shin Tae-yong. Di sisi pemain, Egy Maulana Fikri berani menebar ancaman untuk para pendukung Vietnam agar tak terlalu menjumawa ketika bermain di kandang sendiri. Pemilik nomor punggung 10 timnas Indonesia ini memastikan Vietnam bakal kesulitan bermain di kandang sendiri dalam pertandingan nanti. Meski begitu, Egy juga mengakui bahwa kesulitan tidak hanya akan dialami Vietnam, tapi juga timnas Indonesia sebagai tamu di laga ini. Kedua tim akan menghadapi banyak kesulitan pada pertandingan besok. Saya dan rekan satu tim saya akan berjuang keras dan semua orang akan menunggu untuk melihat apa yang terjadi di pertandingan berikutnya, kata Egy. Ya, penilaian yang sama juga dilontarkan Shin Tae-yong meski sudah memetik kemenangan di laga sebelumnya atas Vietnam. Memang menarik dinantikan kejutan apa yang terjadi di laga nanti. Akankah Vietnam mampu bangkit dari keterpurukan? Atau sekali lagi, Vietnam merasakan malunya dikalahkan timnas Indonesia di kandang sendiri?